Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri dan Siva Santosa, Yuga Chandra Adi Pratama, Octaviano Miftahul Ma'arif, Martin Billy Sajes, Albertus Bima Krisnawan. Kami di sini akan membahas tentang demokrasi Indonesia. Sistem pemerintahan. Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Untuk saat ini, bentuk sistem pemerintahan diantaranya yaitu oligarki, monarki, tirani, dan demokrasi. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politik secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Monarki adalah bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. Monarki merupakan bentuk pemerintahan tertua di dunia. Tirani sekelas hampir sama dengan monarki, akan tetapi tirani dijalankan dengan kebebasan secara otoriter dan absolut. Contoh negara yang pernah menjalani tirani adalah Jerman pada masa Adolf Hitler. Indonesia merupakan salah satu negara dengan menjunjung tinggi demokrasi. Yang berikutnya adalah demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat. Kekuasaan penguasa diawasi oleh rakyat. Pengertian demokrasi oleh beberapa para ahli. Yang pertama, pendapat dari Abraham Lincoln. Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam suatu sistem demokrasi ada di rakyat. Pendapat yang kedua oleh Henry B. Mayo. Demokrasi adalah suatu kebijaksanaan umum yang ditetapkan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam setiap pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan dilaksanakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik. Pendapat yang ketiga oleh Profesor Mr. Muhammad Yamin. Demokrasi adalah suatu dasar di dalam pembentukan pemerintahan dan berada di dalamnya atau masyarakat dalam sebuah kekuasaan untuk mengatur dan memerintah agar dikendalikan secara sah oleh setiap seluruh warga negara. Jadi kesimpulannya, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu negara yang ingin mewujudkan kedaulatan rakyat dalam mengatur pemerintahan. Rakyat diberikan hak yang setara dan kebebasan dalam memilih secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan undang-undang maupun hukum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari demokrasi. Nah ini teman-teman ya, macam-macam demokrasi dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah dilihat dari penyaluran kehendak rakyat. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua adalah hubungan antara kelengkapan negara. Dan yang ketiga adalah prinsip demokrasi dilihat dari prinsip ideologi. Nah teman-teman, yang pertama demokrasi dilihat dari kehendak rakyat, yaitu yang pertama adalah demokrasi langsung. Apa itu demokrasi langsung? Mari kita lihat. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang mengikut sertakan atau melibatkan seluruh rakyat yang dilakukan secara langsung dalam membicarakan atau menentukan urusan-urusan negara. Yang kedua dari demokrasi dilihat dari kehendak rakyat, yaitu demokrasi tidak langsung. Di mana demokrasi tidak langsung ini adalah sistem demokrasi yang melibatkan rakyat, pengambilan keputusan suatu negara secara tidak langsung dengan menyalurkan kehendaknya. Rakyat memilih wakil yang telah dipercaya untuk menjabat dalam parlemen sebagai penyalur aspirasi rakyat.
Nah, yang kedua adalah demokrasi dilihat dari hubungan antar kelengkapan negara, yaitu yang pertama adalah demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Demokrasi ini adalah sistem demokrasi di mana rakyat memilih perwakilan untuk menjabat di parlemen yang telah dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Yang kedua dari demokrasi yang dilihat dari hubungan antar kelengkapan negara, yaitu adalah demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Demokrasi ini adalah sistem demokrasi yang terjadi karena adanya hubungan erat antara badan eksekutif dan legislatif. Yang ketiga adalah demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, yaitu adalah suatu sistem demokrasi di mana eksekusi dan legislatif kedudukannya terpisah. Selanjutnya adalah demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini adalah gabungan dari demokrasi perwakilan atau tidak langsung dan demokrasi secara langsung. Nah, yang ketiga dari macam-macam demokrasi yang dilihat dari prinsip ideologi, yaitu yang pertama adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang menekankan kepada kebebasan individu yang sering mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua dari demokrasi jika dilihat dari prinsip ideologi, itu adalah demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum. Nah, dan yang terakhir adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini dianut oleh bangsa Indonesia sampai saat ini ya teman-teman, yaitu demokrasi yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Nah, itu adalah macam-macam dari demokrasi jika dilihat yang pertama dari penyaluran kehendak rakyat, hubungan antara kelengkapan negara, dan prinsip ideologi. Terima kasih. Selanjutnya akan demokrasi Indonesia. Demokrasi di Indonesia diawali pada Agustus 1950 pada saat dibubarkannya Republik Indonesia Serikat dan berubahnya Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan mengalami perubahan, begitu juga dengan undang-undang dari UUD RIS, Konstitusi RIS ke Undang-Undang Sementara 1950. Perubahan undang-undang ini menjadi langkah awal Indonesia dalam memasuki demokrasi. Demokrasi Indonesia merupakan bentuk kekuasaan atau kratos dan rakyat atau demos, sedangkan konsepsi rakyat didefinisikan sebagai warga negara dan kekuasaan menyerikatkan politik dan pemerintahan. Selain itu, demokrasi adalah suatu tindakan atau langkah menuju perubahan atas apa yang terjadi pada masa lampau serta mengembalikan hak dalam menentukan pemimpin kepada rakyat dan kekuasaan penguasa di bawah pengawasan rakyat. Demokrasi sejatinya merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana satu negara ingin mewujudkan kedaulatan rakyat dalam mengatur pemerintah negara. Istilah demokrasi berasal dari Yunani, arti dan istilah ini terus berubah sejalan dengan waktu bersama dengan perkembangan sistem demokrasi banyak negara. Ada 3 macam-macam demokrasi. Demokrasi yang berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. 2. Demokrasi hubungan yang mencakup kelengkapan negara. 3. Berdasarkan prinsip ideologi. Di Indonesia, perjalanan demokrasi mengalami beberapa
perubahan mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang memberi kebebasan kepada seluruh warganya. Setiap hak yang dimiliki individu dilindungi dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan banyaknya partai politik dan mengalami pergantian kabinet. Demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi sebelumnya tidak berjalan dengan lancar dan menimbulkan kekacauan, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin diawali dengan salah satunya pembubaran Badan Konstituenti Penetapan Penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 terbentuknya MPRS dan DPAS. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah satu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Demokrasi dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat untuk kesejahteraan rakyat. Sistem organisasi negara dilaksanakan sesuai dengan persetujuan rakyat, memastikan adanya perlindungan HAM. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan demokrasi di Indonesia. Permasalahan pada masa demokrasi. Yang pertama mengenai masalah pada masa lampau, yaitu ada seringnya pergantian kabinet. Pada masa demokrasi liberal, sering terjadi pergantian kabinet yang hampir setiap tahun dilakukan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara partai-partai yang ada, mulai dari kabinet Natsir hingga kabinet Juanda. Yang kedua, batas teritorial. Walaupun telah diatur oleh undang-undang, tetapi kita tahu bahwa daerah perairan dari Indonesia sangat luas. Maka dengan mudah negara lain untuk melanggar demi memperoleh hasil laut yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas yang muncul baru-baru ini, yaitu penyebaran COVID-19. Karena COVID, hal ini membuat jalannya pemerintahan menjadi tidak lancar. Begitu pula pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Seperti salah satunya yaitu terhambatnya proses kampanye yang dilakukan calon wakil rakyat untuk memikat hati para pemilih. Yang keempat, work from home. Dampaknya kita tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh wakil rakyat ataupun kinerja pemerintah secara langsung, seperti melihat progres jalan tol ataupun yang dilakukan pemerintah secara langsung. Yang kelima, pemungutan suara. Pilkada serentak awalnya akan dilaksanakan pada 23 September tahun 2020, namun pada 21 Maret tahun 2020, KPU mengeluarkan surat keputusan penundaan beberapa tahapan pilkada. KPU memutuskan untuk menunda pilkada agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang terakhir, krisis ekonomi. Pada saat pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang memutuskan untuk mengurangi jumlah pekerjaannya. Maksudku, pekerjanya. Secara banyak orang yang kondisi ekonominya terus menurun, pada saat awal pemberlakuan pembatasan sosial dan karantina mandiri, banyak orang yang kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan untuk negara sendiri mengalami penurunan produksi akibat masa awal karantina. Selanjutnya kita akan membahas yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan demokrasi. Yang pertama, dilakukan dengan konsepsi presiden. Konsepsi presiden bertujuan untuk mengatasi krisis kewibawaan kabinet. Namun konsepsi presiden tersebut gagal dilaksanakan karena terjadi penolakan oleh tokoh-tokoh politik. Akhirnya Presiden Soekarno menyelesaikan masalah dengan berhasil membentuk kabinet karya dengan Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri dan resmi dilantik pada 9 April 1957 dan dikenal dengan Kabinet Karya. Yang kedua, sebagai suatu negara berdaulat, Indonesia berhak mengambil tindakan untuk melindungi keutuhan negara. Melihat kondisi ini, pemerintahan Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Yang ketiga, pemerintah mengeluarkan peraturan pembatasan sosial berskala besar untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, serta peraturan penggunaan masker saat keluar rumah atau berpergian agar tidak menyebar melalui droplet ataupun udara, dan pemerintah bekerja dari rumah.
Yang keempat, permasalahan ini diselesaikan dengan cara memperbanyak informasi yang berada di luar seperti informasi tentang apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan COVID-19. Yang terakhir, untuk menentukan pelaksanaan pemungutan suara serentak, Komisi 2 DPR pada hari Rabu 27 Mei 2020 mengadakan rapat bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri bersama para penyelenggara pemilu menyetujui pemungutan suara pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2020. Dan yang terakhir, pemerintah berupaya menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia dengan melakukan aturan-aturan bagi para pekerja agar produktivitas meningkat, pemberlakuan sistem new normal, bantuan dana berupa sembako, serta uang kepada masyarakat. Ya, itu adalah presentasi dari kami teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan semoga video ini berguna buat kalian dan dapat menjadi pelajaran atau tambahan wawasan buat kalian semua. Terima kasih.